Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya, saudara semuanya di seluruh Indonesia dan seluruh alam semesta ini. Oke, sebelum saya mulai video ini, mohon Bapak Ibu yang terhormat ya di seluruh alam semesta ini ya, mohon di subscribe channel edukasi ini ya. Mohon maaf ini memang agak beda edukasi ya dengan channel-channel hiburan. Jadi saya memohon untuk di subscribe. Karena kalau channel hiburan itu tanpa dimohon pasti di subscribe. Kalau yang berupa edukasi ini agak berat untuk di subscribe. Dia hanya mau menonton tapi tidak mau subscribe. Jadi saya mohon tolong di subscribe di bawah ini ya. Dan juga saya mohon tolong divilarkan kepada siapa saja, semua orang, teman, saudara, kerabat, siapapun yang Anda ingin dia mendapatkan hal yang positif berubah untuk hidup dia, Anda bagikan kepada dia di seluruh alam semesta ini. Sampai monyet pun Anda berikan ya. Tolong ya, harus begitu luar biasa Anda viralkan video ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Oke, yang ingin saya bahas di video ini adalah masalah likuiditas. Anda harus Jadi poin di sini adalah likuiditas. Apa itu likuiditas? Likuiditas itu adalah bicara tentang yang kita bahas likuiditas ini adalah jumlah uang beredar ya. Masalah likuiditas ya. Uang beredar di sini. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kita runut ke belakang ya. Sejak awal pandemik mulai meluas di seluruh dunia ya, Bank Sentral Amerika itu menggelontorkan likuiditas yang banyak ya, melalui program quantitative easing ya. Mulai dari era Presiden Trump sampai awal Presiden Joe Biden, itu jumlahnya bertambah dan luar biasa besarnya ya. Saya tidak mau sebutkan angkanya tapi jumlahnya cukup besar ya, 2 kali keluar dalam jumlah yang cukup banyak, membuat likuiditas itu banyak di pasar. Akhirnya karena banyak sekali likuiditas, uang yang dipegang ya, maka mereka itu tidak hanya cukup untuk, seharusnya pemerintah mau mereka itu kan di saat pandemik ya, di saat lockdown itu mereka membeli kebutuhan mereka sehari-hari, makan minum segala macam. Tetapi yang banyak mereka gunakan bukan hanya makan minum mungkin, tetapi mereka berinvestasi ya. Mereka melakukannya untuk trading saham, dan lebih banyak mereka masuk ke Bitcoin ya, cryptocurrency dan segala macam. Dari mulai sejak itu mulai banyak munculnya itu nama-nama Bitcoin baru, produk-produk Bitcoin, produk-produk cryptocurrency baru muncul. Yang dulunya cuma ada beberapa nama ya, yang terbesar itu Bitcoin, Ethereum, yang lain-lain. Munculnya Dogecoin ya, bergambar anjing, Shiba Inu juga. Dari Jepang gambar anjing, Solana, segala macam. Waduh, namanya sudah banyak banget muncul itu pada saat banyak sekali orang memegang duit, dan mereka membeli itu tanpa memakai mikir panjang ya. Mereka hanya dikasih tahu tentang teknologi blockchain ya, yang manfaatnya untuk ya transfer token dan segala macam ya, yang membuat harga Bitcoin naik ya. November 2021 tertingginya sudah mencapai 69.000 US dollar ya. Saya nggak tahu kalau yang di Indonesia rupiah mungkin sudah 600 jutaan lebih, 700 jutaan lebih per ya Bitcoinnya, one Bitcoinnya itu ya. Nah, sampai di situ harganya sekarang merosot ya. Dan Anda melihat saham-saham teknologi begitu dikejar orang ya, diburu ya. Saham-saham di bursa Nasdaq naiknya luar biasa gila-gilaan ya, sampai pada raksasa teknologi semuanya pada ingin membuat Bitcoin ya, metaverse lah, bikin dunia-dunia maya ya. Jadi orang itu dibikin yang di dunia nyata aja dia tidak bisa bersosialisasi yang baik, disuruh bersosialisasi di dunia nyata ya, di hal yang fiksi yang gak jelas, yang diangan-angan. Itu membuat orang nanti malas, yang tiap hari duduk berjam-jam di dunia yang gaib ya, kalau istilahnya gitu, dunia yang gak jelas gitu. Nah, itu produk angan-angan yang dibuat, dan euforia anak milenial, anak muda menanamkan uangnya di situ, membuat itu gelembung semuanya di sektor teknologi dan di cryptocurrency. Nah, pada saatnya itu likuiditas dan membuat inflasi yang sudah cukup tinggi untuk di Amerika Serikat ya, sudah pada
Harga barang, telur, daging, ayam semua naik gila-gilaan ya. Ya, inflasi yang kemarin yang data itu 7%, ini mungkin Januari lebih tinggi lagi ya. Inflasi Desember 7%, Januari akan lebih gila lagi datanya nanti, lebih tinggi. Dan itu juga bukan hanya terjadi di Amerika yang sudah kesulitan dengan ekonomi overhead yang sudah cukup tinggi. Itu bisa terjadi juga di Eropa, di Inggris, di negara zona Eropa juga, di Jepang juga ya. Dan itu akan meluas ke negara emerging market. Di Korea juga sudah inflasi tinggi ya, walaupun 3% lebih, tapi itu sebagai mereka sudah cukup tinggi di Korea. Nah, di kita seharusnya kita juga kena inflasi yang cukup tinggi ya. Tetapi yang jadi masalah di sini ada perbedaan likuiditas di sini. Jadi Anda perlu tahu ada perbedaan likuiditas. Kalau di Amerika, di luar negeri ya, di Eropa, di mana itu likuiditasnya cukup tinggi. Bukan hanya karena program quantitative easing itu juga, tapi mereka memang lebih dibanjiri dengan likuiditas. Kalau kita memang kebijakan dari bank sentral, jadi kita itu likuiditasnya sangat sedikit ya, hanya 50% dibanding. Jadi makanya Anda bisa lihat sendiri bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan kita itu yang mendanai itu bukan perusahaan lokal tapi perusahaan-perusahaan asing, karena mereka lebih banyak likuiditas, kita lebih sedikit likuiditasnya. Jadi dampak inflasi mungkin kita sekarang ini, kalau mau dibilang inflasi, kita seharusnya kena dampak inflasi karena harga-harga komoditas di luar sana itu sudah cukup tinggi, biaya produksi sudah cukup mahal. Ya, ini membebani perusahaan-perusahaan dalam memproduksi dan menjual produknya. Nah, seharusnya perusahaan-perusahaan itu sudah menaikkan harga barangnya. Ya, karena tarif listrik naik, ya, harga minyak naik, ya, komoditi-komoditi import ya untuk bahan baku produksi, ya, garment apa segala macam yang lain, pabrikan itu sudah tinggi. Seharusnya makanya ini bagaimana mereka menjual harga itu tinggi di pasaran Indonesia. Sedangkan yang satu yang jadi masalah adalah likuiditas. Di sini kan likuiditasnya rendah sekali, mempengaruhi daya beli. Nah, jika kalau harga mahal, ya tidak ada yang beli. Mereka juga mengalami kerugian. Mereka sekarang adalah sudah rapot di laporan keuangan ya, walaupun saya secara makroekonomi saja kita tidak perlu meneliti satu-satu perusahaan ya, tapi secara makroekonomi, secara logika yang kita pelajari teorinya, bahwa mereka itu sekarang lagi rapotnya merah, kesulitan. Karena kalau memang mereka itu seharusnya mereka sudah menaikkan harga jual di mana-mana. Harga barang itu sudah naik sesuai dengan biaya bahan baku yang tinggi, tetapi kan harga tidak naik. Nah, salah satu cara maka mengurangi di biaya overheadnya itu karyawannya di PHK. Banyak sekali terjadi PHK karyawan untuk mengurangi beban itu. Dan itu juga memperburuk ekonomi. Ya, daya beli, ya, pendapatan juga berkurang di orang PHK. Jadi ini complicated sekali. Maka dari itu Anda bisa lihat sendiri bahwa kejadian di dunia ya, Bank Sentral Amerika ya, itu belum menaikkan suku bunga. Jerome Powell itu mulutnya agak cerewet ya dibanding gubernur bank sentral yang lain ya, seperti Janet Yellen, Alan Greens, si brewok itu Ben Bernanke ya. Dia lebih kalem, tapi Ben Bernanke di jauh-jauh hari bicara terus ya. Sampai semua orang sudah tahu, sampai orang di pelosok dari manapun di dunia sudah tahu bahwa Maret itu akan naikin suku bunga Bank Sentral Amerika. Nah, dia cukup vokal sekali. Nah, bank-bank sentral di Eropa sudah duluan menaikkan ya. Bank Sentral Inggris itu sudah 2 kali naik dalam tahun 2022. Nah, Bank Sentral ECB untuk kawasan Eropa rencananya akan naikkan juga suku bunga sebelum Bank Sentral Amerika naikin suku bunga. Nah, kita, Pak Peri Wardio, Gubernur Bank Sentral Indonesia, sudah mengumumkan tidak menaikkan suku bunga. Yang dinaikkan adalah giro wajib minimum. Sedangkan suku bunga masih dipertahankan 3,5%. Masih melihat dulu kondisi ekonomi. Itu karena apa? Karena dia melihat bahwa kita punya ekonomi di Indonesia itu perlu dibantu, perlu stimulus. Karena daya belinya tidak ada, likuiditasnya kurang. Jika Peri Wardio mengikuti jejak
negara-negara lain menaikkan suku bunga, ini ada perbedaan likuiditas. Naikin suku bunga, maka kita tambah terperosok ekonomi kita. UKM, UMKM otomatis akan mati. Mereka akan sulit mendapatkan akses pendanaan lagi. Karena sudah mengeringnya likuiditas. Karena memang program untuk... Jadi kita ini masih tetap suku bunga rendah. Dan ini jika kita suku bunga rendah, ini lagi masalahnya di sini. Maret nanti Bank Sentral Amerika menaikkan. Ini menurut hemat saya, apa yang saya analisa pikiran saya, ya, yang saya pelajari. Bank Sentral Amerika yang akan naikkan suku bunga, maka capital outflow itu lari besar ke Indonesia. Maka secara logika yang selalu saya bilang dari dulu, dari 4 Oktober 2021, kembali lagi jadi kalau Anda sudah subscribe video saya ini, Anda bisa cek. Kalau Anda tidak percaya omongan saya, video-video saya sebelumnya itu sudah dari tanggal 4 Oktober, saya memprediksi bahwa rupiah itu akan sangat-sangat melemah. Rupiah itu akan kembali mencari titik equilibrium baru, itu di level 18.000. Karena rupiah pernah menyentuh level 17.000 lebih, itu pada saat krisis Asia, krisis moneter Asia, pada saat kejatuhan rezim Soeharto, itu pada tahun 1998. Rupiah menyentuh level terendahnya. Itu tahun 1998. Itu sudah cukup lama, 23 tahun yang lalu. Dan kita ini orang yang lama di dunia futures. Kita trading futures itu selalu ada satu falsafah, satu yang dipegang sampai sekarang itu, bahwa di market itu, pasar itu, ya, itu selalu the history repeat itself, ya. Jadi jika rupiah itu pernah melemah, ini teori ya, terserah Anda bantah saya, tapi saya selalu, saya ini sudah cukup lama loh, saya dari tahun 98 sampai dengan saat ini, saya melihat selalu itu akan sejarah ulang kembali. Cuma yang berulang, yang belum di mata uang di seluruh dunia, bursa saham, ya, cukup lama loh saya ini. Tapi yang belum berulang kembali, belum berulang kedua kali, belum menyentuh level itu kedua kali, sempat menyentuh 15.000 itu rupiah. Rupiah belum menyentuh, sempat terlemah 15.000 sekian waktu, tapering off tahun 2013-2012 itu terlemahnya. Nah, harusnya dia menyentuh lagi 17.000 itu. Nah, level 8 dia menyentuh itu akan jebol 17.000 dan menuju ke level 18.000. Jadi apa yang saya sudah prediksi itu pasti benar terjadi, saudara-saudara Anda semua, seluruh Indonesia, seluruh dunia, seluruh alam semesta ini, ya. Saya kasih tahu, saya memang bukan seperti Deddy Corbuzier, bukan seperti orang terkenal. Jadi apa yang saya ngomong biar benar pun tidak dianggap, tidak dipercaya. Ya, tapi saya mau kasih tahu ke Anda yang menonton video ini bahwa itu pasti terjadi. Itu bukan suatu angan-angan analisis, itu adalah teori. Ya, teori yang saya pelajari dari semua aset-aset, semua kelas-kelas aset komoditi semua. Itu selalu terjadi, the history repeat itself. Cuma rupiah belum terjadi, the history repeat itself. Maka ini akan terjadi nanti pada saat kejadian di tahun 2022 ini. Rupiah ke 18.000 itu bukan itu sesuatu hal yang luar biasa, hal yang waduh ada dahsyat banget, ada kejatuhan rezim politik yang terjadi seperti tahun 1998, bukan seperti itu. Ini adalah hal yang wajar, yang lumrah dalam siklus ekonomi. Ini rupiah ini akan kembali mencari yang namanya titik equilibrium baru. Jika Anda yang kuliah, Anda belajar tentang ekonomi makro, ini sudah diajari bahwa itu semua itu ada mencari equilibrium baru, ya. Dengan kebijakan The Fed, ya, membuat tren suku bunga naik itu, maka rupiah juga akan menyesuaikan dengan equilibrium baru itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, rupiah 18.000 pun tidak ada masalah. Memang sudah sewajarnya rupiah itu di equilibrium baru itu. Karena apa? Supaya Anda tahu ya, karena nilai mata uang itu dicetak terus. Nilai mata uang itu tidak pernah itu dia menguat seperti Bitcoin, cryptocurrency. Karena Bitcoin, cryptocurrency itu dicetak dalam jumlah yang terbatas.
Jadi jadi hukum demand supply, jika animo beli supply lebih banyak, demandnya terbatas, maka harga itu tetap akan kecenderungannya naik gitu loh. Nah, kalau mata uang ya itu kan dicetak, dan kalau supply-nya nanti berkurang, demandnya masih banyak, maka harga itu selalu kecenderungan itu merosot terus nilainya gitu loh. Jadi kalau rupiah 18.000 dengan sekarang 14.000 itu tidak ada bedanya, itu sama. Nilainya itu sama saja, equilibrium baru. Nanti ada penyesuaian ekonomi nanti. Jadi nanti kita terbiasa dengan rupiah yang 17.000, 16.000, 18.000 gitu loh. Jadi jangan, itu bukan hal yang sesuatu yang dahsyat banget, Anda takut, tidak ada. Itu sama saja. Karena nanti begini, logikanya begini, nanti jika itu The Fed naikin suku bunga, itu kan mengerem inflasi, overhead biaya tinggi karena naiknya harga-harga barang komoditi. Jadi harga barang komoditi itu harus ditekan. Kenapa sekarang begitu tinggi inflasi lagi? Karena harga minyak ada aja sudah melambung ke 93 kemarin Jumat itu. US dollar itu sudah mau ke 100 lebih lagi. Nah, kalau harga minyak itu sudah sangat tinggi, maka inflasi itu lebih tinggi lagi. Ya. Jadi bagaimana? Harga minyak harus turun ke 60. Nah, baru ekonomi itu equilibrium baru. Jadi harga minyak itu akan jatuh ke 60. Harga minyak dunia akan jatuh ke 60, semua komoditas jatuh. Otomatis gold juga akan jatuh nantinya. Terus bursa saham ya, Dow Jones itu yang industri-industri itu akan jatuh dalam. Itu akan, apa yang dikatakan Harry Dent ya, waktu tanggal 7 Januari, dia kan seorang ekonom ya, penulis buku bestseller yang mengatakan Wall Street anjlok 90%. Itu benar terjadi, itu pasti. Dia orang fundamental, orang ekonom ya, tidak bisa dibantahkan ya. Teori ekonomi itu selalu fundamental. Jadi apa yang dikatakan itu benar gitu. Kalau saya bicara technical history repeats itself, itu juga benar. Dua itu, sisi itu ya gimana ya, kita ini kan bukan baru kemarin sore ya. Kita sudah mengamati dari saya mulai bekerja tahun 98. Saya pengamatan di chart itu selalu benar. Ya kadang-kadang kenapa saya mengatakan itu selalu benar dan saya bisa memprediksi begitu ya, Maret market crash terus. Itu karena apa? Karena saya sudah melewati proses yang cukup panjang. Saya sudah melihat beberapa dekade crash. Itu saya amati. Waktu tahun 2008 saya juga sudah tahu crash, tapi dasar anak muda emosinya, saya tetap ngotot masih di saham. Masih masuk karena saya lihat masih untung. Karena tidak ada bisnis di luar yang saya tahu. Saya dari dulu hanya pekerja. Saya bekerja di dunia futures dan habisin waktu saya di futures saham. Jadi dia tidak tahu bisnis di luar sana. Ada teman menyesal saya mengajari menawarkan bisnis yang lain di luar sana. Saya tidak mengambil kesempatan itu karena saya hanya tahu di bisnis ini saja. Uang saya cemplungin di sini saja. Nah, itulah yang membuat saya, tapi itu adalah pengalaman berharga bagi saya sehingga saya lebih tahu sekarang, saya lebih tahu, lebih peka, lebih punya intuisi tentang market ya. Bukan menyombongkan diri, tapi saya sudah merasa bahwa orang itu belajar dari pengalaman-pengalaman, ada jam sekolahnya. Jadi itulah yang saya bagikan kepada Anda semua. Jika kalau saya mengatakan bahwa ini crash, ini bukan sesuatu yang mengada-ada, ini sesuatu dari pengalaman ya, jam terbang, ini intuisi kita juga, ini juga dari teori ekonomi fundamental juga, masalah bicara tentang likuiditas ini. Jadi nanti pada Maret bursa pasar modal itu akan mengalami kejatuhan pasar yang cukup besar karena ada keluarnya capital outflow di Bursa Efek Indonesia karena Wall Street juga anjlok. Semua itu lari ya, semua kena ke aset yang fixed income ya. Surat utang Amerika itu akan karena pemerintah Amerika butuh likuiditas, jadi mereka berharap orang semua menarik dana-dana lagi masuk ke dalam surat utang Amerika. Jadi aset-aset berisiko itu sudah pasti ditinggalkan. Aset berisiko untuk bisnis yang paling berisiko itu adalah yang sangat spekulatif, itu adalah saham-saham di sektor teknologi. Perusahaan-perusahaan teknologi itu sangat spekulatif ya. Kita bisa lihat spekulatif karena naiknya cukup cepat sekali. Orang demam teknologi itu kan jadi naiknya cukup cepat, turunnya juga akan cepat. Makanya Anda lihat sudah duluan turun itu saham-saham sektor teknologi dibuang di bursa Nasdaq. Ya. Nanti aset-aset yang berbau teknologi itu juga akan dibuang juga seperti cryptocurrency. Mereka akan likuiditas itu akan keluar. Karena itu bagi
sebagian besar fund dana itu adalah aset berisiko karena fundamental belum jelas. Kecuali yang jelas itu seperti pabrikan mobil Tesla, itu teknologi memang jelas, dia bikin mobil listrik, ada teknologi baru. Tapi seperti teknologi blockchain, metaverse, ada dunia-dunia maya, itu semua berupa aplikasi, itu berupa derivatif, sangat riskan sekali dengan kebijakan dari sentralisasi bank sentral, ya, kebijakan dari makroekonomi menaikkan suku bunga, maka semua akan ditarik keluar, maka itu akan ambruk. Semua dana-dana yang yang diakumulasi di cryptocurrency, ya, di Bitcoin itu, di saham-saham teknologi, di bursa Nasdaq, ya, atau saham-saham itu semua akan keluar. Apalagi kita di Bursa Efek Indonesia, ya. Contohnya saham-saham aplikasi toko seperti Bukalapak apa segala macam, nanti semua itu akan jatuh dalam saham-saham teknologi nanti di Bursa Efek Indonesia. Anda buktikan saja omongan saya. Ya, aplikasi yang bentuk aplikasi itu akan tidak bisa hidup di dunia yang kekeringan likuiditas ini. Ya, Gojek, Shopee, Grab segala macam, nanti mereka akan mengalami kesulitan. Jadi bisnis itu semua itu ada siklusnya. Ya, ada siklus di mana mereka pesta pora, tapi ada siklusnya mereka menurun. Itu ada growth, ada mature, turun lagi. Itu namanya siklus ekonomi. Tidak bisa itu orang terus-terus. Ya, seperti Bitcoin juga. Satu waktu akan menemukan titik jenuhnya. Harganya itu sudah di price, ya, dinilai cukup mahal dan tidak ada orang yang membeli lagi. Nah, disitulah titik kejenuhan. Tidak mungkin orang yang membeli, anak-anak muda milenial, secara logika mereka yang sudah beli mengharap harga naik. Kalau semakin harga turun, pada saat kekeringan likuiditas mereka juga butuh uang, mau nggak mau mereka tidak tahan daripada lapar perutnya, mereka jual juga, akhirnya harga itu akan jatuh ke dalam. Itu secara psikologi, itu secara logika bisnis begitu. Jadi kalau dibilang harga Bitcoin itu akan tamat, ya pasti tamat, pasti harga akan jatuh. The history repeats itself, karena secara teknikal harga itu harus mencari lagi ke titik equilibrium yang baru. Itulah kalau Anda belajar di dunia futures. Oke, ini karena saya tidak bisa panjang dalam video ini kalau saya jelasin, ya, karena saya bukan orang terkenal. Kalau orang terkenal Anda bisa mendengar panjang, bisa berjam-jam. Oke, saya batasi di sini komentar info yang saya berikan, edukasi ini. Tapi yang saya mau share kepada Anda semuanya di sini adalah saya punya satu project di sini, ya, kepada Anda semuanya, ya. Terserah Anda viewer di sini Anda mau percaya atau tidak, tetapi bagi saya ini, saya pikir daripada kita ini cuma di sini sharing informasi, sharing edukasi, itu saya rasa juga tidak ada manfaat apa-apa juga, ya. Anda cuma cukup tahu dan Anda nanti masuk jadi saya kan bilang ada 3 tipe manusia di dunia ini. Manusia tipe pertama itu orang yang tidak tahu sesuatu yang terjadi di dunia ini, atau bisa juga dia tahu sesuatu yang terjadi di dunia ini, dia tahu juga ada peluang yang terjadi di sini. Jadi ada dia itu seperti orang yang tidak tahu, sama saja, dia tidak tahu sesuatu yang terjadi dan dia tahu sesuatu yang terjadi ada peluangnya, tapi dia tidak ngapa-ngapain. Nah, itu sama dengan dia tahu sesuatu yang terjadi, ada peluang, tapi juga dia tidak ngapa-ngapain. Jadi tahu dan tidak tahu sama saja. Itu orang tipe 1, sama aja. Orang yang tipe kedua, dia tahu, dia sudah diberi informasi akan terjadi kalau Bank Sentral Amerika naikin suku bunga, ada peluang di sini, bisa dapat keuntungan di sini, karena yang lain jatuh di sini bisa dapat keuntungan, dia tahu. Tetapi yang jadi masalah di sini, dia selalu berpikir negatif. Dia tidak berpikir bahwa peluang itu saya yang ambil, saya yang dapat duit. Dia selalu berpikir, waduh, kalau tidak jadi gimana? Saya rugi dong, resiko rugi. Yang dipikirkan rugi terus. Akhirnya dia tidak berani melangkah mengambil peluang itu. Dia bilang nanti dulu, saya lihat dulu. Akhirnya benar-benar terjadi, ada peluang. Dia menyesal. Nah, jadi orang tipe kedua selalu di belakangnya menyesal terus. Aduh, dia tidak berani mencoba, itu istilahnya gitu. Dia menyesal, aduh kenapa saya nggak coba, luar biasa teman saya coba, untungnya banyak, aduh padahal saya sudah tahu, kenapa saya nggak ambil peluang itu, aduh. Nah, dia selalu menyesal terus dalam hidup dia, orang tipe kedua itu, karena dia tidak mau mencoba. Padahal di dunia ini, karena dia takut rugi di pikiran dia,
Padahal di dunia ini adalah bukan rugi itu yang jadi masalah di sini adalah orang yang paling sial di dunia bukan karena dia merugi, tetapi orang yang paling sial di dunia adalah orang yang tidak pernah mencoba sama sekali. Dia tahu itu ada untung tapi dia tidak pernah mencoba karena dia takut rugi. Itu orang paling sial. Kenapa? Karena dia akan menyesal. Seumur hidup dia menyesal terus karena dia tidak pernah mencoba. Tetapi kalau orang yang sudah pernah mencoba, ada dua kemungkinan yang dia bisa dapat. Dia bisa untung, bisa rugi. Ya, kalau misalnya dia rugi pun, ya, dia sudah puas. Oh ya, saya sudah coba kan, sudah tahu. Jadi besok saya nggak melakukan lagi. Tetapi yang belum mencoba, dia penasaran seumur hidup. Itu mengganggu pikiran dia selamanya. Nah, itulah orang tipe kedua. Jangan jadi orang seperti itu. Nah, jadilah orang tipe ketiga. Orang tipe ketiga ini adalah orang yang suka mencoba hal baru dan penasaran, dan orang itu selalu mengatakan bahwa jika itu ada peluang itu milik saya. Sayalah yang harus mendapatkan peluang itu. Saya harus mendapatkan uang dari situ. Saya harus kaya dari situ. Ini kesempatan ini harus saya ambil. Jarang-jarang ada yang kayak begini. Nah, itu orang yang benar-benar itu orang-orang kaya di dunia. Itu hanya 3 atau 5% orang-orang kaya, orang-orang yang sukses di dunia adalah orang yang tipe ketiga itu. Orang yang selalu mengambil peluang. Orang itu dia berpikir juga sama dengan orang tipe kedua, tapi dia lebih 90% positifnya. Dia selalu berpikir begini, jika kita ingin dapatkan ikan di laut, kita harus pergi ke laut dan memancing ikan itu. Saya pergi ke laut berarti saya punya dua pilihan. Saya bisa dapat ikan dan saya tidak bisa dapat ikan. Tidak ada 3 pilihan, cuma 2 aja. Dapat ikan, tidak dapat ikan. Tapi saya sudah mencoba. Nah, tetapi karena dia selalu 90% pikirannya positif dapat ikan, maka dia dapat ikan. Dia berpikir bahwa tidak mustahil dan mustahil. Kita hanya duduk, kita berharap ikan itu loncat ke piring kita sudah dalam keadaan matang. Tidak mungkin. Dan juga dia tidak mau dapat ikan, dia sudah pergi sampai di tepi pantai dia mundur. Waduh, karena apa? Karena dia takut rugi, dia tidak percaya sama mentor atau orang itu. Akhirnya dia duduk di tepi pantai, dia berdoa supaya ikan itu loncat ke piring dia. Itu hal yang sangat tidak mungkin. Ya, jadi semua itu Anda harus jadi orang tipe ketiga. Anda harus mengambil peluang itu, Anda harus coba, dan Anda harus berpikir bahwa Anda lah yang mendapatkan uang itu. Ya. Nah, di sini saya ada project ya. Daripada kita selalu ngomong-ngomong tentang market crash, tentang ada peluang naikin suku bunga, Anda bisa dapatkan peluang di futures market. Karena market saham jatuh, cryptocurrency jatuh, yang luar biasa adalah di futures market. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya, bahwa Anda bisa, karena US kalau naikin suku bunga berarti mata uang US itu menguat, maka mata uang Eropa yang lainnya akan jatuh. Nah, di futures market Anda bisa trading 2 arah. Inilah kesempatan luar biasa. Jika market crash itu begini, kita trading itu sesuatu itu ya, jangan mengatakan bahwa sesuatu di dunia itu berisiko. Anda bisnis di luar sana juga berisiko jika Anda tidak tahu kapan saya untung, kapan saya rugi. Nah, yang berisiko di sini adalah karena Anda tidak tahu arah. Anda mau pergi ke suatu daerah. Nah, ini kita cerita zaman dulu ya. Zaman dulu kan kalau Anda tidak tahu jalannya, Anda kan butuh orang lain yang mendampingi Anda yang tahu jalan. Kalau Anda jalan sendiri, Anda pasti tidak berani, tidak tahu. Itu berisiko, itu benar. Nah, sama juga di sini. Zaman sekarang juga, Anda juga tidak berani, tapi Anda pakai Google Map. Jika Anda pakai yang tahu arah, Anda pasti mau berani untuk jalan sendiri. Begitu pun juga di sini, ya. Anda tidak perlu tahu sebenarnya jalan itu, tapi Anda perlu mentor, perlu orang yang mendampingi Anda, orang yang tahu arah. Itu sama aja bisa membawa Anda ke arah seperti itu. Nah, jadi di sini saya bagi Anda yang sudah trading futures, silakan Anda trading sendiri. Anda tidak mau bergabung dalam komunitas ini yang mau saya buat, nanti Anda bisa email di bawah channel YouTube ini. Jadi kita buat dana kumpulan bersama, nanti kita sama-sama lihat itu tradingnya, saya akan tradingnya, dan Anda bisa lihat sendiri, kita bagi hasil nanti dari situ. Nah, di situ apa? Saya adalah yang tahu arahnya. Nah, Anda tinggal ikuti, maka Anda bisa sampai dengan saya, sama-sama kita sampai di sana. Apa yang saya bicara di video ini bisa menjadi pembuktiannya, bukan hanya kita bicara terus.
Anda tidak dapat duit, sama-sama kita tidak dapat duit. Jadi kita di sini cuma ngurumpi doa, bicara tentang market mau close, ada peluang di sini. Anda juga dapat manfaat, tapi Anda hanya tahu aja, tapi Anda tidak. Padahal kita ini semua butuh uang kan. Logikanya begitu. Jadi saya mau buat di sini, jadi ada manfaat buat kita semuanya di sini. Ada uangnya di dalam sini, bukan hanya kita ngomong-ngomong begini aja, tetapi ada bukti bahwa kita mendapatkan sesuatu dari apa yang menjadi buah pikiran kita di sini. Ya. Ini yang penting yang saya mau bagikan kepada Anda supaya membuka wawasan Anda. Kita mari sama-sama jadi orang tipe ketiga. Kalau Anda yang memang sudah biasa trading silakan. Ini bagi Anda orang awam yang belum tahu tentang trading futures, tapi saya sudah bagikan peluang Anda pahami, Anda mau seperti mau mengambil peluang itu. Nah, marilah sama-sama kita ambil peluang itu. Anda bergabung dengan saya, kita ambil peluang itu. Kita profit sharing bersama dalam trading di futures. Nanti kita bisa trading di oil, karena oil itu harga oil akan jatuh. Begitupun juga mata uang Eropa akan jatuh. Begitupun indeks saham Dow Jones, Nasdaq, Hang Seng, Nikkei juga akan jatuh jika Maret Bank Sentral Amerika akan naikin suku bunga. Nah, ini peluang yang saya tawarkan kepada Anda semuanya. Jika Anda ini terserah Anda. Jika Anda berminat mau mengambil peluang itu, tapi Anda tidak tahu petanya, Anda tidak tahu arahnya. Nah, marilah Anda join dengan saya supaya kita sama-sama ke arah yang dituju itu, kita dapatkan profit, kita dapatkan cuan yang maksimal dari peluang ini. Karena peluang ini yang saya bicara tentang kejadian ini, itu terjadi hanya dalam 1 dekade. Tidak setiap tahun, ini jarang-jarang terjadi. Nah, karena jarang-jarang terjadi ini, saya bagikan kepada Anda. Karena saya pikir ini kesempatan besar, ini peluang besar. Sayang sekali kalau kita lewatkan, gitu. Nah, saya tipe oportunis. Saya pikir Anda yang tipe oportunis mungkin sepaham dengan saya. Untuk dapatkan peluang yang luar biasa saat ini, yang kesempatan di tahun 2022 ini, itu jarang terjadi. Mungkin nanti tahun 2032, ya kita sudah meninggal dunia deh. Jadi kita harus ambil kesempatan ini dalam hidup kita ini yang sekali ini. Kesempatan market crash ini tidak terjadi setiap tahun gitu. Saya sudah pikirkan itu. Sebenarnya saya juga tidak mau ngomong seperti kayak gini. Subscriber saya sedikit, saya malu dong. Mereka bilang ujung. Tapi saya pikir begini, ini manfaat kepada Anda. Ada value-nya kita bersama Anda subscriber video ini, ya. Anda bergabung di sini, Anda kan butuh manfaatnya, ya, manfaatnya. Oke, saya sudah berikan manfaat edukasi ini. Tetapi kalau hanya edukasi aja, tidak ada manfaat di kantong kita masing-masing, ya buat apa gitu loh. Tidak ada gunanya. Sama aja saya dengan konten-konten yang lain yang prank, hai. Dia dapat hiburan, makanya dia punya subscribing, dia dapat hiburan. Kita ini dapatnya stres aja. Kita mikir yang berat-berat tentang uang, tapi kita cuma uang kita tuh menghayal terus, tapi tidak ada uang yang masuk di kantong kita. Jadi maksudnya saya buka buat project ini terserah Anda deh, Anda menilai apa. Tapi ujung-ujung ke saya adalah marilah. Karena begini, kadang-kadang orang itu punya ide, saya punya ide, Anda punya ide, tapi kita ini kesulitan di fulus, di capital, di uang, modal. Kita kesulitan sih. Nah, disinilah saya sudah punya ide besar ini. Ini karena saya sudah pengalaman saya tentang market cash ini, kita bisa dapatkan duit banyak di sini. Duit banyak, ini sudah pengalaman saya tentang hal ini. Duit banyak. Cuman yang jadi masalah adalah fulus untuk membuat itu jadi duit banyak.